Eternal Secret King, Chapter 86. Bab 86, Kekuatan Darah. Suzimo berbaring di ranjang batu tanpa bergerak dan mendengarkan dengan saksama suara aneh yang bergema di gua tempat tinggalnya. Merasakan sensasi aliran di sumsumnya, serangkaian kesadaran datang padanya seperti benih yang berkecambah. Inilah alasan mengapa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness semakin sulit untuk dikembangkan, itu adalah proses internalisasi kualitas eksternal. Kulit adalah yang pertama dikeraskan, diikuti oleh daging, urat, tulang. Setelah urutan itu, sumsum akan disempurnakan, itu adalah bagian pembersihan sumsum. Teknik kultivasi eksternal relatif lebih mudah dikuasai. Itu karena selain sutra, metode pernapasan dan kedaluarsa sebagai fondasi, ada teknik pembunuhan lain yang digunakan untuk menghaluskan kulit, daging, tendon, dan tulang seseorang. Ambil Tribofine Style misalnya. Kultivasi terus-menerus akan menghasilkan penyempurnaan kulit sementara 3 gaya Divine Steed akan membantu menghaluskan tulang. Namun, sejak bagian pembersihan sumsum dan seterusnya, mistik klasik tidak lagi memiliki teknik membunuh, semuanya harus bergantung pada kekuatan pemahaman Suzimo untuk memahami kedalaman sutra. Itu bukan karena mistik klasik tidak lengkap, sebaliknya, itu karena seseorang tidak akan dapat mencapai pembersihan sumsum mereka hanya dengan menggunakan teknik fisik. Sumsum terletak di dalam tulang. Teknik eksternal mampu memurnikan tulang seseorang dengan sebaik-baiknya dan tidak bisa menjangkau lebih dalam. Itulah mengapa diperlukan metode lain untuk memanfaatkan bentuk energi lain untuk memurnikan sumsum. Dan, energi itu tidak lain adalah suara harimau dan macan tutul. Sebenarnya, Suzimo tidak asing dengan suara seperti itu. Kembali ke kota Pingyang, Su Xiaoning pernah memelihara anak kucing. Anak kucing itu tanpa ekspresi dan tidak akan pernah berbicara. Namun, suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya sesekali, mirip dengan suara harimau dan macan tutul ini. Tapi tentu saja, baik itu harimau roh atau macan tutul, tak satu pun dari mereka memiliki pengetahuan tentang sutra bagian pembersihan sumsum dan karenanya, sumsum mereka tidak akan pernah lebih kuat dari milik Suzimo. Suara harimau dan macan tutul hanyalah titik balik dari bagian pembersihan sumsum. Kedalaman sejatinya terletak di dalam sutra. Suzimo mengingat sutra bagian pembersihan sumsum dan mulai meniru suara harimau dan macan tutul. Huf, huf, Melalui peniruan dan upaya berulang kali, tubuh Suzimo juga mulai mengeluarkan suara getar yang unik. Gema suara menyebabkan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir, berputar dengan kecepatan tinggi sambil menghasilkan darah yang meresap ke dalam darah dan pembuluh darah Suzimo. Arti sebenarnya dari pembersihan sumsum adalah menukar darah. Melalui getaran sumsum, darah baru yang lebih kuat dari darah Suzimo yang ada akan terbentuk. Menurut bagian pembersihan sumsum, keberhasilan awal akan cukup untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal. Pada kesuksesan yang fenomenal, seseorang dapat membunuh penggarap pendirian yayasan tahap menengah dengan mudah dan bahkan dapat menandingi penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Itulah betapa menakutkannya pertukaran darah dari Maro Cleansing. Baik itu penempaan tubuh, tendon atau tulang, itu adalah kekuatan eksternal di penghujung hari. Dari bagian pembersihan sumsum, Suzimo akan mengembangkan kekuatan yang berasal dari dalam, kekuatan darah. Kembali ke pegunungan Changlang ketika dia diburu oleh penggarap pendirian yayasan dari klan Joyful, dia hanya berhasil melarikan diri di ambang kematian dengan transformasi kera sanguin. Alasan mengapa transformasi kera sanguin dapat menerima kekuatan yang sangat besar dalam waktu singkat adalah karena kekuatan darah. Itu juga mengapa Suzimo menjadi lebih lemah setelah transformasi kera sanguin, dia belum memulai bagian pembersihan sumsum saat itu dan tubuhnya tidak dapat menanggung beban yang sangat besar pada saat itu. Mulai sekarang, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Setelah bagian pembersihan sumsum, transformasi kera sanguin tidak lagi berguna bagi Suzimo. Lagi pula, hanya dengan keberhasilan awal dari bagian pembersihan sumsum, setiap saluran darahnya akan mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Dia sudah memahami suara harimau dan macan tutul. Berdiri, hati Suzimo dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia akhirnya membuat kemajuan di bagian pembersihan sumsum setelah macet begitu lama. Melihat semangat macan dan macan tutul, Suzimo tersenyum, pikiran untuk membunuh mereka juga menghilang. Tidak peduli apa, kedua binatang itu mendapat pujian atas pemahaman barunya tentang bagian pembersihan sumsum. Kedua binatang itu juga sudah lama bangun. Ketika mereka melihat Suzimo tersenyum, mereka menggigil saat mereka menggigil. Tak satu pun dari mereka pernah melihat senyum Suzimo sebelumnya. Tapi, sekarang tiba-tiba, dia tersenyum. Sudah berakhir, sudah berakhir. Manusia itu akan menumpangkan tangannya padaku sekarang. Harimau roh menangis secara internal. Bagi macan tutul roh, itu lebih merupakan rasa bersalah. Itu hampir mati di tempat karena niat membunuh malam sebelumnya. Saat ini, kepalanya menunduk, tidak berani menatap Suzimo. Suzimo berjalan maju, mengayunkan harimau roh di lengan kirinya dan macan roh di tangan kanannya sebelum meninggalkan gua tempat tinggalnya dan menuju ke puncak depan. Menyeberangi kabut tebal, dia tiba di depan sekte dan menurunkan kedua makhluk roh itu. Kalian bisa pergi. Harimau roh, macan tutul roh, kedua binatang itu tercengang dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan setelah beberapa saat, kedua binatang itu tergeletak di tanah, dengan patung masih seperti anak kucing kecil. Suzimo tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergi dan pergi, Anda tidak diizinkan untuk menyakiti orang lain mulai sekarang. Kali ini, binatang-binatang itu bisa mengetahui nada santai Suzimo. Manusia itu tampak seolah-olah dia benar-benar tulus membiarkan mereka pergi. Macan tutul roh bangkit perlahan dan bergerak sedikit. Setelah melihat tidak ada reaksi dari Suzimo, dia menuju ke kejauhan. Setelah mengambil beberapa langkah, macan tutul roh itu berbalik dengan tergesa-gesa dan baru merasa lega setelah melihat Suzimo tidak mengejarnya. Meski begitu, macan tutul roh tidak berani lari dan hanya melangkah lebih jauh dengan langkah kecil, berbalik dari waktu ke waktu. Harimau roh tidak bergerak dan memperhatikan Suzimo dengan rahang yang sedikit menganga. Suzimo bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Harimau roh menyeringai lebar dengan cara menggoda dan bahkan mengibas-ngibaskan ekornya. Saat itu terjadi, jantung harimau roh berdetak kencang saat memarahi dirinya sendiri. Sialan. Aku adalah raja hutan. Kenapa aku menggoyang-goyangkan ekorku seperti anjing? Jika kamu tidak pergi, aku. Dengan itu, Suzimo menoleh ke arah kabut. Ragu sejenak, harimau roh mengejarnya. Melihat roh macan di belakangnya, Suzimo tersenyum. Mengapa? Anda ingin mengikuti saya?
Itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Harimau roh mengeluh dalam hati, lelucon macam apa ini? Manusia ini sangat mesum, memintaku untuk berteriak berulang kali. Bagaimana dia membiarkan kita pergi dengan mudah? Ini jebakan. Dia memasang jebakan. Jika kita benar-benar lari, dia pasti akan membunuh kita. Harimau roh berbalik dan melihat ke arah macan tutul roh yang berjalan pergi dengan hati-hati dan berduka di dalam hatinya. Kakak macan tutul, semoga berhasil. Anda mungkin akan mati. Tidak mungkin Suzimo tahu apa yang dipikirkan oleh harimau roh itu, tetapi karena itu sangat tegas, dia membawanya melalui formasi kabut. Sepanjang jalan, roh macan menunggu Suzimo berbalik dan membunuh macan roh. Namun, bahkan pada saat mereka melewati formasi kabut, Suzimo sepertinya tidak berniat untuk kembali. Saat itulah roh macan menyadari bahwa Suzimo sebenarnya bermaksud melepaskan mereka. Cek hidupku, harimau roh mengutuk secara internal saat dia menggertakkan giginya. Tunggu, jadi aku yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya sendiri. Aku bahkan menutupi diriku di dalamnya. Masih ada kesempatan lain. Semangat macan mendorong dirinya sendiri, siap untuk melarikan diri saat ada kesempatan. Saat itu, inti emas yang disempurnakan melesat di udara. Ketika dia melihat Suzimo di bawah, dia menggumamkan kejutan lembut dan mengubah arah, turun di depan duo manusia dan binatang itu. Eternal Secret King, Chapter 87. Bab 87, Krisis. Salam, Tuan. Orang yang datang adalah pemilik Weapon Peak, orang tua yang acak-acakan. Suzimo membungkuk dan menyapa. Mengangguk sedikit, tatapan lelaki tua yang acak-acakan itu beralih ke roh macan di belakang Suzimo dan mengerutkan kening. Saat ini, roh macan sedang dalam kekacauan internal. Itu sebenarnya mencari kesempatan untuk melarikan diri tetapi seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan dari suaranya, dia adalah tuan manusia mesum itu. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih sesat? Lubang ini semakin dalam saat ini, aku kacau. Mengerutkan alisnya, lelaki tua yang acak-acakan itu bertanya, apakah ini binatang rohmu? Di dunia kultivasi, ada banyak pembudidaya yang memelihara makhluk roh dan dalam duel, binatang buas ini berperan dalam kekuatan bertarung total mereka. Sedikit ragu, Suzimo mengangguk. Pria tua yang acak-acakan itu memandangi harimau roh dan berkata dengan kasar, harimau roh ini memiliki anugerah yang cukup biasa dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tapi karena kamu memilihnya, kamu harus membuat sumpah darah dengan itu. Suzimo tetap diam. Pria tua yang acak-acakan itu melanjutkan, nak, ingat, Anda harus waspada terhadap siapapun yang bukan ras kita. Terlebih lagi, manusia dan iblis mengambil jalan yang berbeda dan sulit untuk mengubah sifat binatang buas. Penggarap memiliki tubuh yang lemah secara alami. Jika mereka tiba-tiba dikhianati oleh makhluk roh yang selalu ada di sekitar mereka, mudah bagi mereka untuk mati karenanya. Di dunia kultivasi, kultivator akan selalu membuat sumpah darah dengan makhluk roh untuk mencegah pengkhianatan. Dengan sumpah darah, makhluk roh akan mati di tempat melalui refluks darah mereka sendiri jika mereka berpikir untuk berkhianat. Peningkatan kekuatan untuk seorang kultivator dengan garis keturunan varian yang kuat atau binatang purba selalu terlihat jelas. Tapi tentu saja, perbedaan antara kedua belah pihak tidak boleh terlalu besar saat membuat sumpah darah dan juga tidak boleh melawan makhluk roh atau itu akan gagal. Itulah mengapa untuk beberapa sekte super besar, mereka akan menyediakan berbagai larva atau telur binatang roh jika mereka merawat beberapa pembudidaya teladan. Sementara makhluk roh masih kecil dan bodoh, peluang membuat sumpah darah dengan mereka akan meningkat pesat. Suzimo pernah mendengar Ji Yaoxue menyebutkan sumpah darah sebelumnya, tetapi dia agak menentang gagasan itu. Bukan hanya karena Dai Yue atau fakta bahwa dia juga melakukan kultivasi iblis. Lebih dari fakta bahwa dia tidak suka diperbudak dan dia juga tidak ingin melakukannya kepada orang lain. Itu setara dengan menghilangkan kebebasan hidup seseorang. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Lebih dari itu, Suzimo bersedia bergaul dengan makhluk roh dengan cara lain, seperti yang dia lakukan dengan roh monyet. Dia percaya bahwa bahkan tanpa sumpah darah, monyet roh tidak akan menyakitinya. Orang tua yang acak-acakan itu berpikir bahwa diamnya Suzimo disebabkan karena dia tidak tahu bagaimana membuat sumpah darah. Sambil terkekeh, dia mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas penyimpanannya dan menuliskan beberapa mantra di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Suzimo. Ini, pelajari, ambillah itu sebagai hadiahku untukmu sebagai tuanmu. Mantra seperti sumpah darah membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar di dalam sekte. Tindakan pria tua yang acak-acakan itu setara dengan memberikan keuntungan kepada Suzimo secara diam-diam. Menerima kertas itu, Suzimo mengangguk berterima kasih. Baiklah, kembalilah dan buat sumpah darah dengan harimau roh ini segera. Pergilah ke penjaga lelaki tua itu dan dapatkan lencana binatang buas darinya juga. Jangan menyeret terlalu lama, pria tua yang acak-acakan itu menginstruksikan sebelum terbang ke langit dan melaju keluar dari sekte. Di dalam sekte Ethereal, bahkan binatang roh dari pembudidaya memiliki lencana untuk pengakuan dan bebas masuk dan keluar dari formasi kabut. Menyaksikan semuanya terbuka di depan matanya, darah harimau roh mengental saat menangis di dalam. Ini benar-benar sudah berakhir sekarang. Aku tidak bisa lari lagi. Setelah sumpah darah dibuat, mulai sekarang aku akan menjadi harimaunya. Suzimo memanggil pedang terbangnya dan roh macan bergabung dengannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di gua tempat tinggalnya di Weapon Peak. Sepanjang perjalanan, Suzimo terdiam dan tanpa ekspresi. Sesampainya di gua tempat tinggalnya, Suzimo menggosok dengan santai dan kertas yang berisi sumpah darah berubah menjadi debu, bertebaran di udara. Ketika harimau roh melihat itu, rahangnya sedikit menganga karena terkejut. Itu telah mengawasi Suzimo sepanjang perjalanan, yang terakhir tidak melihat sumpah darah sama sekali. Sekarang dia menghancurkan kertas itu, apakah itu menyiratkan bahwa dia sudah mengetahui sumpah darah? Suzimo berbalik dan memandangi harimau roh dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membuat sumpah darah denganmu. Jika Anda memilih untuk mengikuti saya, anggukkan kepala Anda. Jika tidak, kamu bisa pergi sekarang. Harimau roh tertegun. Sebuah pilihan. Manusia ini bisa membuat sumpah darah tanpa berani melawan sama sekali. Namun, manusia telah memilih untuk memberinya pilihan. Itu memberi semangat harimau rasa hormat dan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aduh. Tiba-tiba, darah mengalir ke kepala harimau roh saat pikirannya menjadi kosong, menyebabkannya mengangguk dengan marah seperti ayam mematuk nasi di tanah. Suzimo terkekeh. Baiklah, karena kamu memilih untuk mengikutiku, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Tentu saja, aku akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tanpa sepengetahuan manusia dan binatang itu, sepasang mata tersembunyi di kedalaman awan di atas mereka, mengamati segala sesuatu yang terjadi di antara mereka serta mendengarkan percakapan mereka. Suzimo memasuki gua tempat tinggalnya dengan arwah macan ikut serta. Awan bergemuruh saat sepasang sayap raksasa mengepak, menutupi langit saat terbang menuju puncak Ethereal.
Ketika kembali ke gua ini yang sekarang terasa akrab setelah beberapa hari disiksa, roh harimau menjadi tenang dan gelisah. Sialan, apa yang terjadi padaku barusan? Bagaimana saya menyetujuinya dengan gegabah? Orang itu jelas-jelas hanya mencoba menyuapku. Sungguh tidak masuk akal. Harimau roh menyesali keputusannya. Namun, karena itu telah membuat janji, rasanya tidak enak mengingkarinya dalam sekejap mata. Selama dia tidak melakukan itu padaku, aku bisa menerima tangisan acak itu sesekali. Baiklah, saya akan tetap di sini dengan syarat itu untuk saat ini. Karena kami tidak membuat sumpah darah, saya bebas untuk datang dan pergi. Memikirkan hal itu, harimau roh tidak merasakan beban dan tinggal di gua tempat tinggal Suzimo untuk sementara waktu. Makhluk roh tambahan tidak banyak mempengaruhi kehidupan Suzimo. Harimau roh akan keluar untuk mencari makanan sesekali, bahkan membawa kembali untuk Suzimo. Karena Suzimo memiliki kultivasi setan, dia juga membutuhkan makanan melalui daging. Tindakan roh harimau menyelamatkannya dari masalah dan membantu melestarikan esensi buah api merahnya juga. Suzimo menghabiskan periode waktu berikutnya mengolah bagian pembersihan sumsum sambil meningkatkan wilayah kultivasinya dan meningkatkan penyempurnaan senjata. Setelah petunjuk pria tua yang acak-acakan itu, Suzimo pergi mencarinya di aula penyempurnaan senjata untuk menghilangkan semua keraguan dan melihat proyeksi yang ditinggalkan oleh para senior di sekte pada saat yang sama. Selama periode waktu ini, Suzimo melakukan banyak peningkatan untuk 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Namun, langkah yang paling penting adalah yang kelima, pengumpulan roh. Untuk itu, dia masih terjebak dan belum berhasil membuat senjata roh tingkat rendah. Sebaliknya, tas penyimpanannya sekarang dipenuhi dengan sejumlah besar pedang terbang roh semu. Orang tua yang acak-acakan itu pernah berkata bahwa master penyempurnaan senjata akan mengembangkan rasa persepsi roh yang unik setelah lama menyempurnakan senjata dan itu akan membantu pengumpulan roh. Untuk master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, kemungkinan mereka mengumpulkan satu pola roh untuk membuat senjata roh tingkat rendah mendekati 100%. Suzimo juga memiliki persepsi roh, tapi itu berbeda dari yang dimiliki master penyempurnaan senjata. Dia telah mencoba menggunakan persepsi rohnya sendiri untuk pengumpulan roh tetapi tidak berhasil. Selama periode waktu itu, ada lagi tes akhir bulan di Weapon Peak. Sekali lagi, Feng Haoyu datang ke Weapon Peak dan bahkan mengirim Key Refinement Warriors ke gua tempat tinggal Suzimo, menantang yang terakhir. Namun, Suzimo menolak untuk melihat mereka. Alasan mengapa dia mengikuti tes sebelumnya adalah karena dia ingin mengamati proyeksi. Tapi, sekarang dia bisa melihatnya kapan saja dia mau, tidak perlu membuang waktu untuk ujian. Dia tidak peduli tentang tantangan Feng Haoyu. Apa yang tidak disadari Suzimo adalah bahwa penolakannya terhadap tantangan tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan krisis terbesar dalam sejarah puncak ethereal. Eternal Secret King, Chapter 88. Bab 88, Tantangan Antara Dua Puncak. Dalam sekejap mata, Suzimo telah bergabung dengan sekte tersebut selama lebih dari 2 bulan. Sekarang sudah pertengahan tahun. Hari ini, Suzimo sedang merenungkan tentang teknik pengumpulan roh di guanya ketika telinga tajam harimau roh mendengar suara pedang kinesis terbang melaju ke arah mereka. Tak lama, pintunya terdengar dengan ketukan tergesa-gesa. Kak, buka. Apa kamu di sana? Suara kecil gendut terdengar. Suzimo menghela nafas, dia akan membuat kemajuan ketika proses pemikirannya rusak. Turun dari ranjang batunya, dia berjalan keluar dari guanya dengan roh macan di belakangnya. Karena roh macan itu bahkan lebih tinggi daripada si kecil gendut dan terlihat liar, yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia hampir kabur dari tempat itu dengan pedang terbangnya. Hanya setelah dia melihat lencana binatang roh di leher harimau roh, si gendut kecil itu menjadi tenang dan terkekeh. Bro, kamu luar biasa. Kamu bahkan memiliki binatang roh sekarang. Apa yang telah terjadi? Untuk apa kamu begitu bingung? Suzimo melihat hidung kecil yang gendut itu dipenuhi butir-butir keringat seolah-olah dia bergegas karena sesuatu telah terjadi. Menamparkan dahinya, sedikit gendut menjawab dengan tergesa-gesa, bro, ini buruk. Murid puncak senjata bertarung dengan murid puncak roh di arena roh puncak kita. Suzimo mengerutkan kening. Jelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Seperti ini, sedikit gemuk mengatur pikirannya dan menghubungkan seluruh acara secara menyeluruh. Mata Suzimo menjadi lebih dingin saat ini. Jadi, dia adalah penyebab konflik antara murid dari kedua puncak tersebut. Selama periode waktu ini, Suzimo selalu berada di guanya dan jarang muncul. Tidak hanya dia tidak mengikuti tes akhir bulan, dia bahkan tidak membalas tantangan Feng Haoyu. Namun, itu membuat Feng Haoyu merasa seolah-olah sedang dipandang rendah. Itu benar-benar memalukan baginya. Secara alami, murid-murid Spirit Peak mulai mengejek bahwa Suzimo adalah seorang pengecut yang tidak berani menerima tantangan dan yang lainnya. Ketika murid-murid puncak senjata mendengarnya, mereka secara alami merasa tidak nyaman juga dan karena itu, kedua belah pihak telah terlibat dalam perang verbal selama beberapa waktu terakhir. Semuanya meningkat hingga hari ini ketika pertarungan meledak, menyebabkan murid dari kedua puncak terlibat dalam tantangan. Sejujurnya, selain Suzimo, tidak ada murid Weapon Peak yang memiliki akar roh surga dan mereka juga tidak ahli dalam teknik bertarung. Sebagian besar murid puncak senjata menghabiskan waktu mereka untuk meningkatkan status kultivasi dan menyempurnakan senjata. Bahkan untuk prajurit penyempurnaan ki di ranah kultivasi yang sama, murid puncak senjata jauh lebih rendah dibandingkan dengan murid puncak roh. Faktanya, bahkan mereka yang hanya setingkat lebih tinggi pun bisa kalah juga. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dimenangkan oleh Weapon Peak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Suzimo memanggil pedang terbangnya dan berkata dengan muram, pergilah ke puncak roh. Harimau roh juga melompat ke atas pedang, sebagai binatang roh Suzimo, tentu saja ia harus mengikutinya. Selama periode waktu ini, Suzimo telah mencapai level 6 Ki Condensation. Dengan kecepatan penuh, SWOT Kinesis Flight-nya hampir sebanding dengan sedikit lemak yang merupakan level 7 Ki Condensation. Seseorang harus memahami bahwa sedikit lemak juga memiliki akar roh surga. Namun, fakta bahwa mereka memiliki kecepatan yang sama menyiratkan bahwa kualitas semangat Ki Suzimo bahkan lebih tinggi daripada lemak kecil. Ini tidak masuk akal. Sedikit gemuk bingung. Kak, jangan gegabah nanti. Mereka akan tiba di Spirit Peak dan ketika sedikit gendut melihat rasa dingin di mata Suzimo, dia mengingatkan karena takut bahwa yang terakhir mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Suzimo tidak menjawab. Penggarap tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain dengan santai di dalam Ethereal Peak. Jika mereka memiliki dendam untuk diselesaikan, mereka harus melakukannya di arena roh. Setiap puncak memiliki arena roh masing-masing yang terletak di arah barat. Lagi pula, arah barat mewakili elemen logam, itu adalah tanda untuk membunuh. Namun, bahkan di arena roh, pembudidaya tidak diperbolehkan membunuh atau melumpuhkan budidaya pihak lain, itu hanya tempat untuk menentukan pemenang.
Tapi tentu saja, duel terutama antara pembudidaya yang berimbang biasanya diputuskan melalui satu momen penting. Sulit bagi siapapun untuk menahan kekuatan mereka dengan benar pada saat-saat kritis itu dan kecelakaan juga pernah terjadi di arena roh sebelumnya. Tak lama kemudian, Su Zimo dan sedikit gendut tiba di atas Spirit Peak. Di arah barat, sekelompok besar orang berkumpul dengan banyak murid melihat. Su Zimo dan sedikit gendut turun keluar arena roh. Beri jalan, beri jalan. Dengan tubuh gemuknya, sedikit lemak membuka jalan dengan paksa. Banyak murid Spirit Peak baru saja akan memarahinya ketika mereka melihat harimau roh di belakang Su Zimo dan tersentak kaget menelan kata-kata mereka. Di depan Su Zimo, harimau roh itu jinak seperti anak kucing, tetapi di luar sini, ia ganas dan perkasa, bahkan kadang-kadang mengeluarkan raungan liar. Segera, mereka tiba di depan kerumunan. Setidaknya ada 2.000 murid percobaan yang melihat sekeliling arena roh. Bukan hanya Spirit dan Weapon Peak, murid dari 3 puncak lainnya juga telah tiba setelah mendengar berita itu. Kehebohan yang disebabkan oleh tantangan ini telah menggetarkan kelima puncak. Mereka yang berdiri di depan kerumunan secara alami adalah keajaiban dan talenta dari setiap sekte. Leng Rou dengan akar roh es ada di antara mereka juga, menonton dengan sikap dinginnya yang biasa. Di arena roh, prajurit penyempurnaan Ki level 8 dari puncak roh terlibat dalam pertempuran melawan Sui. Sui berada di level 9 Ki Condensation, alam yang lebih tinggi dari orang ini. Namun, dia ditekan ke kerugian besar dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Pertarungan antara Ki Refinement Warriors terbatas di mana item seperti senjata roh dan jimat tidak digunakan. Meskipun mereka berdua mengendarai pedang terbang tunggal, prajurit penyempurnaan Ki level 8 dari puncak roh jelas memiliki penguasaan yang jauh lebih baik dengan itu karena pedang terbangnya menekan Sui tanpa henti. Penguasaan pedang terbang Sui jelas jauh lebih canggung. Itu Sun Tao, akar roh surga. Dia tidak banyak di Spirit Peak dan hanya mendengarkan Feng Haoyu. Saudara, meskipun aku hanya kondensasi Ki level 7, aku bahkan mungkin bisa mengalahkan pria ini juga, Little Fat berbisik di samping. Su Zimo menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling, melihat Feng Haoyu berjubah ungu yang angkuh berdiri di dekatnya. Saat itu, Feng Haoyu menoleh untuk melihat Su Zimo juga. Ekspresi mengejek berkedip-kedip di mata Feng Haoyu. Fufu, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Feng Haoyu mencemooh dengan dingin dan tiba-tiba menyatakan dengan keras, Sun Tao, jangan seret ini lagi dan akhiri dengan cepat. Jenius dari Weapon Peak ada di sini untuk ditonton. Feng Haoyu memberi penekanan khusus pada kata genius. Saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Su Zimo. Leng Rou berbalik sedikit dan melirik Su Zimo dengan acuh tak acuh sebelum melihat ke belakang. Meskipun pertarungan sengit, Sun Tao masih mampu mengalihkan pandangan dari arena roh. Setelah dia melihat Su Zimo, Sun Tao tertawa terbahak-bahak dan mengaktifkan beberapa segel tangan. Pedang terbangnya bersinar terang dan meledak dengan energi, menghantam pedang terbang Sui dan menusuk ke arah jantungnya. Mata Sui langsung panik. Dia ingin menghindar tetapi saat melihat pedang terbang yang masuk, tubuhnya malah menjadi sedikit kaku. Su Zimo menyipitkan matanya. Saat pedang terbang hendak menembus dada Sui, Sun Tao terkekeh dan menyesuaikan lintasannya ke atas. Puff, pedang terbang menembus tulang belikat Sui dan mengeluarkan aliran darah. Mengerang, Sui terhuyung-huyung karena kekuatan dan jatuh dari arena roh. Beberapa murid dari Weapon Peak bergegas maju untuk mendukung Sui, mengoleskan salep pada lukanya untuk menghentikan pendarahan secara perlahan. Murid-murid puncak senjata menyaksikan dengan marah dan berteriak ketika Sun Tao berjalan perlahan keluar dari arena roh. Pemenangnya sudah ditentukan, mengapa kamu masih melukainya? Tidak ada yang bisa disalahkan atas keterampilannya yang kurang bagus. Sun Tao mencibir dengan dingin, Weapon Peak hanya pandai berbicara. Kondensasi Ki tingkat 9. Terus, bahkan jika kamu adalah dunia di atasku, kamu bukan apa-apa di mataku. Eternal Secret King, Chapter 89. Bab 89, Serangan Menyelinap. Su Zimo tetap diam sepanjang waktu, tampak sangat tenang. Berdiri di sampingnya, sedikit gemuk secara alami bisa merasakan aura tajam yang keluar dari dalam Su Zimo, itu mengerikan. Bro, jika kamu ingin bertarung, tolong jangan sentuh mereka di sini. Aturan sekte menyatakan bahwa pembudidaya hanya dapat bertarung di dalam arena roh. Meskipun Su Zimo hanya berada di level 6 Ki Condensation, untuk beberapa alasan, sedikit gemuk selalu merasa bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat, Su Zimo menuju dan memeriksa luka Sui. Pedang itu telah menembus tulang belikatnya dan lukanya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pulih. Wajah Sui pucat. Ketika dia melihat Su Zimo, dia memaksakan sebuah senyuman. Saudara muda Su, kamu juga di sini. Su Zimo menganggukkan kepalanya. Kakak senior, istirahatlah dengan baik. Saya akan membuat mereka membayar untuk ini. Jangan. Ekspresi Sui berubah saat dia menarik lengan Su Zimo, menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah untuk memancing ke arena roh sehingga mereka dapat melumpuhkan Anda, membuat Anda tidak dapat ikut serta dalam pertandingan akhir tahun. Itu benar, saudara muda Su. Anda tidak perlu repot dengan urusan kami. Selama Anda memenangkan Feng Haoyu di akhir tahun, itu akan sama baiknya dengan membuat mereka membayar. Para murid Weapon Peak lainnya menimpali. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat itu, Sui menjadi lebih cemas. Adik laki-laki, kamu baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan jadi kamu mungkin belum pernah ke Spirit Peak untuk mempelajari teknik pertarungan antar kultivator. Bagaimana Anda akan melawan mereka? Saya berada di level 9 Ki Condensation dan saya kalah, apalagi level 6 Anda. Jangan konyol. Meskipun kata-kata Sui tidak baik, dia sebenarnya mengatakannya karena khawatir. Sun Tao yang telah keluar dari arena roh melewati Su Zimo dan yang lainnya. Ketika dia mendengar itu, dia menyeringai dan mengangkat alisnya. Jika saudara muda Su ingin berkelahi, kami memiliki murid kondensasi Ki tingkat 6 lainnya di puncak roh. Jika itu tidak berhasil, bagaimana kalau saya mendapatkan level 5 untuk melawan Anda? Bagaimana suaranya? Haha, serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Saudara muda Su, aku hanya berada di kondensasi Ki level 5. Saya bersedia untuk spar Anda di arena roh, apakah Anda berani? Seorang murid dari Spirit Peak berdiri. Murid puncak roh lainnya berteriak, saudara muda Su, kami bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Meskipun aku hanya berada di level 4 Ki Condensation sekarang, aku masih bisa menjadi lawanmu juga. Feng Haoyu memandang Su Zimo dan berkata dengan iseng, jika Anda berpikir untuk menemukan prajurit penyempurnaan Ki level 3 sebagai lawan, maka saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Spirit Peak. Hahaha, gelak tawa pun terdengar semakin keras. Itu terlalu banyak. Murid-murid puncak senjata sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau.
Sedikit lemak mendesah di samping. Meskipun dia berpihak pada Suzimo, dia tetaplah seseorang dari Spirit Peak pada akhirnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Sui Yi mencengkeram lukanya dan berkata dengan lembut, saudara muda Su, ayo kembali. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku adalah penyebab dari ini sejak awal jadi semuanya harus diakhiri denganku. Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo menoleh untuk melihat Feng Haoyu sebelum berkata perlahan, Feng Haoyu, demi gelar palsu menjadi 3 puncak, kamu telah membuat begitu banyak masalah secara langsung dan tidak langsung. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan menjadi seseorang, tapi sekarang. Su Zimo tidak melanjutkan, hanya menggelengkan kepalanya. Tatapan emas berkedip-kedip di mata Feng Haoyu saat dia bertanya dengan dingin, apa maksudmu dengan itu? Kau ingin menantangku, kan? Su Zimo melanjutkan, terserah kamu. Pergilah ke arena roh kalau begitu. Suara-suara di kerumunan secara bertahap menghilang. Semua orang memandang Su Zimo dengan heran, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Su Zimo ingin menantang Feng Haoyu. Satu berada di level 6 Ki kondensasi sementara yang lain berada di level 8. Salah satunya adalah murid dari Weapon Peak, tidak terlatih dalam teknik bertarung, sementara yang lainnya adalah jenius nomor 1 dari Spirit Peak. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Bahkan sedikit lemak juga bingung. Meskipun dia percaya bahwa Su Zimo kuat, itu tidak sekuat kekuatan Feng Haoyu. Tapi, deklarasi tantangan tiba-tiba kepada Feng Haoyu membuat sedikit orang gemuk menjadi bingung. Saudara muda Su, jangan lakukan itu. Sui Yi berpikir bahwa Su Zimo mengeluarkan tantangan itu karena dia masih muda dan terburu nafsu. Hahaha. Setelah keheningan sesaat, suara tawa yang lebih keras terdengar dari kerumunan. Beberapa murid Spirit Peak mencengkeram perut mereka sambil tertawa. Aku tidak bisa melakukannya. Su Zimo ini terlalu lucu. Dia ingin menantang saudara muda Feng. Itulah yang saya sebut melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Bukankah itu benar? Bagaimana dia bisa mengatakannya? Pria itu sangat gemuk, itu sudah pasti. Feng Haoyu hanya tersenyum dan memperhatikan Su Zimo dalam diam. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang, Su Zimo sudah menjadi bahan tertawaan seluruh tempat. Sun Tao berkata dengan tawa tertahan di dekatnya, apakah kamu bahkan cocok untuk menantang saudara muda Feng? Su Zimo menatapnya dan menjawab dengan dingin, jangan khawatir, begitu aku selesai dengannya, kamu akan menjadi yang berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba, roh harimau itu menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga, membungkam kerumunan orang secara instan. Banyak murid yang melihat juga terkejut, terhuyung ke belakang secara naluriah saat kegemparan terjadi di antara kerumunan yang bergerak. Menjelajahi tempat itu, aura roh macan ganas terlihat dengan mata liar dan gigi menggeram. Beberapa murid perempuan sangat bingung sehingga mereka berteriak tanpa henti. Ini mengakhiri depresi harimau roh sebelumnya saat ia sombong secara internal. Fakta bahwa dia ditundukkan oleh Su Zimo tidak berarti dia lemah. Sebaliknya, itu kuat. Faktanya, Ki Refinement Warrior berlevel tinggi bahkan mungkin tidak memenangkannya dalam pertarungan maut. Sebagian besar murid Spirit Peak sering keluar dan telah berada di banyak pertempuran termasuk melawan binatang buas. Saat ini, mereka jauh lebih tenang saat menyadari bahwa ini adalah makhluk roh Su Zimo dari lencana di lehernya. Sun Tao menyipitkan pandangannya dan dengan diam-diam menghindari pandangan harimau roh. Menarik pedang terbang secara diam-diam, matanya dipenuhi dengan niat jahat. Swoosh! Pedang terbang meninggalkan tangannya dan menembak ke arah kepala harimau roh. Serangan Sun Tao sangat licik tanpa peringatan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa ada lebih dari 2.000 orang di sekitar, seluruh tempat itu berisik dengan aura bercampur. Pada saat harimau roh menyadarinya, pedang terbang sudah dekat dengannya. Itu adalah gerakan yang sangat ganas yang ditujukan untuk membunuhnya tanpa menahan diri sama sekali. Dengan nyawanya dipertaruhkan, harimau roh itu melompat ke samping dan memiringkan kepalanya secepat mungkin. Sing, aliran darah melintas. Luka panjang berdarah muncul di tubuh harimau roh saat kulitnya terkelupas dengan darah mengalir tanpa henti. Mengaum, runtuh ke tanah, tubuh roh harimau itu menggigil berulang kali. Itu melolong dengan sedih dengan rasa sakit di matanya. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia berbalik dengan tajam. Melihat harimau roh yang terluka di tanah, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Alasan mengapa Su Zimo tidak menyadari bahaya yang mendekat adalah karena serangan Sun Tao tidak ditujukan padanya. Pada saat dia mendengar suara pedang terbang, semuanya sudah terlambat. Selanjutnya, perhatian Su Zimo terfokus pada Feng Haoyu dengan punggung menghadap Sun Tao. Dia tidak menyangka seseorang akan mengabaikan aturan sekte dan menyerang di luar arena roh. Ketika dia melihat mata Su Zimo, jantung kecil yang gemuk berdetak kencang. Sial, sesuatu yang buruk akan terjadi. Eternal Secret King, Chapter 90. Bab 90, Serang. Gagal menembus kepala harimau roh, mata Sun Tao dipenuhi dengan sedikit kekecewaan saat dia mendengus dengan dingin, kamu beruntung, binatang buas. Anda adalah pacaran, kematian. Cahaya merah iblis berkilauan menembus kedalaman mata Su Zimo saat dia berteriak. Tiba-tiba, dia tiba di depan Sun Tao dalam satu langkah yang melintasi 20 kaki. Itu tidak lain adalah langkah bajak surga. Meskipun terlihat polos, itu mengintimidasi karena Sun Tao begitu terguncang hingga darah terkuras dari wajahnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah makhluk di hadapannya bukanlah manusia, melainkan binatang purba. Niat membunuh Su Zimo sangat deras. Dengan tamparan backhand, dia mencambuk pipi Sun Tao. Bang, Sun Tao tidak bisa melawan sama sekali. Hal terakhir yang dia tahu adalah penglihatannya menghitam, dia dirobohkan oleh Su Zimo. Menabrak dengan kepala lebih dulu, sebuah lubang besar terbentuk di sekitar kepalanya saat dia pingsan di tempat dengan darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Di atas arena roh di suatu tempat di balik awan di mana mata tidak bisa menjangkau, gumaman terkejut terdengar. Sepasang sayap raksasa yang nyaris tak terlihat muncul dengan sepasang mata mengamati segala sesuatu di bawahnya dengan dingin. Aneh, kenapa darah anak laki-laki itu? Gumaman yang nyaris tak terlihat terdengar dari atas langit. Di arena roh, seluruh rangkaian acara menimbulkan kegemparan. Itu dimulai dengan serangan diam-diam Sun Tao yang melukai harimau roh Su Zimo. Itu adalah sesuatu yang semuanya masih bisa diterima sebagai kenyataan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Pada saat sedikit lemak ingin mencegahnya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo akan menyentuh Sun Tao. Tidak hanya itu, Sun Tao tersingkir dengan satu tamparan dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Ceroboh. Itu pasti karena kecerobohan. Itu adalah pikiran pertama di benak semua orang. Sun Tao adalah level 8 Ki Refinement Warrior of Spirit Peak. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk dikalahkan oleh level 6 Ki Refinement Warrior of Weapon Peak dalam satu gerakan pasti karena dia ceroboh.
Sudah berakhir, sudah berakhir. Bro benar-benar mengabaikan aturan sekte dan membantu sesama sekte keluar dari arena roh. Sekarang, tidak ada yang tahu apakah Sun Tao masih hidup. Ini buruk. Sedikit gemuk menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas, mencoba memikirkan jalan keluar dari ini. Kurang ajar, berani. Su Zimo, beraninya kamu melanggar aturan sekte kami dan menyakiti sesama sekte. Kaulah yang mencari kematian. Banyak murid spirit peak bergegas keluar dari kerumunan dan mengepung Su Zimo, menggonggong padanya dengan tatapan tidak bersahabat. Menyaksikan segala sesuatu di dekatnya, mata Feng Haoyu dipenuhi dengan tatapan mengejek saat dia sombong. Sepertinya aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri lagi. Benar-benar bodoh, Fufu. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia melihat murid-murid spirit peak di sekitarnya dengan dingin. Berjongkok, dia mengoleskan salep ke luka harimau roh. Harimau roh menahan rasa sakit dan menatap Su Zimo dengan mata berkedip, merasakan kehangatan mengalir di hatinya. Leng Rou di samping menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima saat dia melihat itu juga. Terlepas dari segalanya, fakta bahwa Su Zimo dapat mempertahankan ketenangannya di depan lebih dari 1000 murid spirit peak adalah bukti kekuatan mentalnya. Dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menandingi ketenangan Su Zimo. Semuanya, tolong jangan gegabah. Jangan terburu-buru sekarang, teman-teman. Sedikit gemuk melompat keluar dan membungkuk kepada semua orang, cekikikan. Jika kalian bergerak, itu artinya semua orang juga akan melanggar aturan sekte, kan? Setelah mendengar itu, banyak murid spirit peak tampak khawatir saat mereka berdiri terpaku sejenak, merasa malu untuk menyerang. Tatapan Feng Haoyu berbinar saat dia tiba-tiba bersandar dan berbisik kepada murid spirit peak di sampingnya. Mengangguk mengakui, murid itu mengendarai pedang terbangnya dan berlari menuju istana spirit peak. Ekspresi jijik melintas di mata Leng Rou ketika dia melihat itu. Dia tidak perlu menebak lebih jauh, Feng Haoyu pasti telah meminta orang itu untuk mengadu sehingga mereka bisa mendapatkan senior sekte untuk berurusan dengan Su Zimo. Su Zimo, beraninya kamu menyakiti orang-orang kami di tempat kami. Apa menurutmu spirit peak selemah itu? Sama seperti kedua belah pihak menemui jalan buntu, Feng Haoyu tiba-tiba berkomentar. Ketika dia mendengar itu, hati kecil yang gendut itu tenggelam. Sungguh pria yang licik, pernyataan itu jelas dimaksudkan untuk membangkitkan emosi semua orang sehingga Su Zimo akhirnya akan bertarung dengan murid-murid spirit peak. Semakin parah masalah ini, semakin berat hukuman Su Zimo. Memang, tepat setelah Feng Haoyu mengatakan itu, beberapa murid spirit peak yang awalnya ragu-ragu terlihat jauh lebih tegas. Menempatkan tangan mereka perlahan di tas penyimpanan mereka siap menyerang kapan saja. Akhirnya, satu murid spirit peak tidak bisa menahannya lagi. Percaya diri dengan kekuatan fisiknya karena dia telah mengembangkan teknik penempaan tubuh di masa lalu, dia mendengus dengan dingin dan berjalan maju, meraih rambut Su Zimo sambil menggonggong, Su Zimo. Kami mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jangan bertingkah bisu. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Su Zimo mengayunkan lengannya. Meskipun terlihat tipis, suara retakan keras yang mirip dengan cambuk terdengar. Iya, sebelum telapak tangan murid spirit peak bahkan bisa mencapai Su Zimo, dia dikirim terbang ke kerumunan oleh tamparan itu. Giginya retak saat dia batuk darah, pingsan di tanah. Semua orang gempar, sedikit berlemak hampir di ambang air mata. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan situasi agar tidak meningkat tetapi sekarang, semua yang dia lakukan sia-sia. Serangan Su Zimo begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Sekarang, dia telah membuat marah semua murid spirit peak. Banyak murid spirit peak memanggil pedang terbang mereka yang melayang di udara, siap menyerang kapan saja. Lusinan murid Weapon Peak mengelilingi Su Zimo dengan pedang terbang mereka juga dipanggil. Kedua belah pihak saling mengacungkan pedang saat perang hampir pecah. Mata Feng Haoyu berbinar lebih meriah. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ketika sedikit gemuk melihat itu, dia bahkan lebih bermasalah saat dia mengeluarkan kapak besar dari tas penyimpanannya. Menarik jimat dengan tangan kirinya, dia menamparnya di punggung Su Zimo. Seketika, penghalang cahaya muncul di sekitar tubuh Su Zimo. Itu adalah jimat perlindungan. Alih-alih menggunakannya pada dirinya sendiri, sedikit gemuk memberikannya kepada Su Zimo. Tindakan itu membuat Su Zimo merasa sangat tersentuh. Apa yang sedikit berlemak tidak diragukan lagi akan menyinggung sesama muridnya di Spirit Peak. Lemak sialan, di sisi mana Anda berada? Seorang murid Spirit Peak berteriak. Tiba-tiba, ekspresi si kecil gendut berubah muram. Senyumnya menghilang saat dia berteriak, FCQ, bukan urusanmu aku memihak siapa. Teriakan dari si kecil gendut itu menyebabkan banyak murid Spirit Peak menjadi bingung. Sejak dia bergabung dengan sekte itu, tidak ada yang pernah melihat sedikit lemak marah sebelumnya. Dia selalu tersenyum dan ramah. Faktanya, dia memiliki lebih banyak teman daripada Feng Haoyu. Menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak tidak tepat, sedikit lemak menggembungkan bibirnya. Aku gendut dan biarlah, tapi aku benci orang memanggilku gendut terkutuk. Tiba-tiba, teriakan menggelegar dari jauh. Semuanya, bubar. Seberkas cahaya melesat ke atas dan muncul di atas kepala semua orang dengan penggarap pendirian yayasan tahap awal berdiri di atas pedang terbangnya. Di belakangnya berdiri murid Spirit Peak yang mengadu. Salam, kakak senior Chen. Waktu yang tepat, kakak senior Chen. Mohon perbaiki keluhan kami. Su Zimo dari Weapon Peak melanggar peraturan sekte dengan menyerang sesama anggota sekte. Banyak murid Spirit Peak menangkupkan tinju mereka dan menyapa, mengenali pria yang telah tiba. Sedikit gemuk berbisik dengan tergesa-gesa, bro, jangan menyinggung orang ini. Dia adalah murid sekte dalam dari Balai Disiplin, Chen Yu. Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah bagimu karena dia bersahabat dengan Feng Haoyu. Tolong tahan saja. Berhenti sejenak, sedikit gemuk melanjutkan, takut Su Zimo mungkin tidak memahami beratnya hal-hal, kita tidak mampu menyinggung murid sekte dalam. Kalau tidak, kita akan menderita setelah dipromosikan ke sekte dalam. Selain itu, dia adalah seseorang dari Balai Disiplin.